Nama saya Runrun Arasid. Saat ini berdinas di Polsek Pagar Ageng dan dengan jabatan sebagai Babin Kamtibmas. Pandemi COVID-19 telah menghancurkan segala rencana yang telah disusun jauh-jauh hari. Untung banyak yang bakal didapat dari seabrek pekerjaan buyar seketika. Usaha ambruk, kondisi perusahaan terpuruk. Badai pandemi tidak saja merontokkan pemodal-pemodal besar, para pedagang kecil pun terkena dampak. Juga tak sedikit karyawan kena PHK. Namun, Runrun Arasid punya cerita lain. Setelah kesibukannya sebagai polisi, warga Kampung Cipacing, Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya ini punya cara tersendiri dalam melakoni hidup di saat pandemi. Orang-orang boleh saja terpasung oleh pandemi, tapi kreativitas tidak boleh mati. Melihat prospek bagus dari ternak kelinci, Runrun yang semula membeli kelinci untuk teman bermain anak, kini menekuninya dengan serius. Ia mengaku mulai menjadikan kelinci sebagai lahan bisnis sejak awal pandemi pada 2020 lalu. Ada banyak pertimbangan mengapa Runrun memilih kelinci sebagai usaha sampingan. Menurutnya, beternak kelinci tidak sesulit memelihara hewan lain, seperti domba atau sapi. Selain tidak memerlukan lahan yang luas, pakannya pun bisa didapat dengan mudah. Sampai saat ini, Runrun mengaku sudah memiliki sekitar 130 ekor kelinci yang terdiri dari berbagai macam jenis. Ada kelinci Angora, Rex, Mini Rex, Flemish Giant, Fuji Lop, dan jenis Holland Lop pun yang punya karakter unik yaitu bentuk kupingnya menggantung ke bawah. Selama kurang lebih 2 tahun beternak kelinci, Runrun mengaku bisa mendapat penghasilan tambahan dan nominalnya seringkali melebihi gaji bulanannya sebagai polisi. Kalau misalkan kita lebih banyak induk yang kita pelihara, lebih banyak kita penghasilan. Ya, intinya mah kalau untuk masalah dari kita sendiri, kita harus bisa menekan pakan. Kalau kita bisa menciptakan pakan, bisa menciptakan kualitas barang sendiri atau bentuk barang, ya alhamdulillah. Cuman dari sistem ternak ya ada namanya gagal panen, atau ketika cuaca berubah, indukan stres, itu ada kematian. Tapi ya berbalik, di mana ada kematian, di situ ada kelahiran. Intinya asal kita bersabar, ya insya Allah. Namanya apa? Namanya suatu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apalagi tujuan kita ya baiklah. Kedua, tujuan saya pribadi di ternak kelinci setelah terhitung masalah ekonominya, banyak yang mengatakan di pandemi susah untuk mencari uang. Tapi ketika ada kemauan, apa yang dikatakan susah? Suami dari Novi Setiandini dan ayah 2 putri, Dira Nuraisyah dan Fatimah Nur Syahwal ini punya cara sendiri dalam menekan penggunaan pakan. Ia berhasil membuat pakan sendiri yang dibuat dari berbagai bahan alami. Kendati termasuk usaha sampingan yang dijalankan bersama keluarga, Runrun tidak asal-asalan dalam beternak kelinci. Untuk mengasah ilmu dan menambah relasi, ia membangun komunikasi dengan peternak-peternak lain di luar daerah. Alhasil, hingga kini ia masih bertahan dan bisa membangun simpul pemberdayaan masyarakat melalui budidaya kelinci. Untuk pemberdayaan, ada yang kita kasih bibitan, ada yang mereka beli. Kadang-kadang yang nggak mau pusing, yang mereka beli, yang ada modal. Yang nggak ada modal, kita kasih indukan. Dengan syarat bisa dipercaya. Untuk saat ini, yang ada di saya sendiri, kurang lebih 15 yang berada di wilayah Tasik. Kalau dengan yang di luar, untuk sistem kita rekanan luar, di luar kota Tasik ada 27. Sekarang alhamdulillah kita lagi bikin rencana peternakan tiap kampung. Yang hasilnya nanti dari hasil peternakan kita yang ambil. Dengan cara sistem kontrak.
Kita yang pegang, mereka ternak, mereka nggak usah pusing, kita yang ambil, kita jualin. Ditanya soal harga jual, polisi yang kini bertugas di Polsek Pager Ageng ini menjawab relatif. Namun untuk satu ekor kelinci hias umumnya mulai 200 ribuan sampai jutaan rupiah, tergantung jenis dan bentuknya. Selain sebagai hewan peliharaan, kelinci juga biasa dijual untuk keperluan konsumsi. Cita rasa dagingnya yang khas dan memiliki banyak manfaat membuat sebagian orang suka mengkonsumsi daging kelinci. Biasanya, kelinci pedaging ini diambil dari jenis lokal atau Rex karena memiliki bobot daging lebih banyak. Kendati tengah asik merintis ternak kelinci, Run Run mengaku itu tidak mengganggu tugas utamanya sebagai polisi. Ia membagi tugas dengan anak dan istrinya. Mereka yang merawat kelinci mulai memberi pakan hingga membersihkan kotoran, Run Run yang memasarkan via daring. Kalau sedang ada waktu senggang seperti pulang kerja atau sedang libur, ia mencari rumput atau mengolah pakan buatan sendiri. Atasan tahu, rekan-rekan juga tahu. Alhamdulillah tidak ada masalah, atasan pun mendukung. Selama itu tujuannya baik. Apalagi tujuannya kita ingin memberdayakan masyarakat sendiri. Dulu kelinci susah penyaluran memang, tapi alhamdulillah sekarang enggak.